Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari rombak alun-alun kota Pasuruan dana dianggarkan lebih dari 12 miliar rupiah hingga maling ditangkap saat sembunyi dalam tandon air di Pandaan. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Gudang penyimpanan kardus dan plastik di Jalan Raya Surabaya Malang, Dusun Gondang, Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Pasuruan, ludes dilahap api. Minggu, 13 Februari pukul 11.45 malam. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini, namun bangunan gudang seluas 10 kali 20 meter milik Huri 47 tahun, warga Desa Kepulungan, habis tak bersisa. Pada minggu tengah malam itu, saksi Ahmad, 22 tahun, yang merupakan karyawan penjaga gudang, sedang tidur terlelap. Ia terbangun dan melihat titik api muncul di atap gudang yang terbuat dari kayu. Api dengan cepat merembet dan membakar tumpukan kardus dan plastik. Ahmad yang panik kemudian menghubungi karyawan lain untuk meminta tolong. Usaha pemadaman secara manual tidak berhasil. Banyaknya material mudah terbakar membuat bangunan semi permanen itu semakin cepat dilahap si jago merah. Kurang lebih 30 menit terbakar, datang 4 unit mobil pemadam kebakaran dan langsung memadamkan api. 30 menit berselang, api benar-benar padam. Pemicu kebakaran masih dalam penyelidikan. Selain gudang berdinding seng dan triplek, karton seberat 1 ton dan plastik 1 ton ludes terbakar. Pemkot Pasuruan akan mengubah wajah alun-alun menjadi semakin cantik. Selain tetap ada nuansa heritage, alun-alun kota Pasuruan bakal kian nyaman untuk rekreasi keluarga. Tambah indah saja dengan konsep kota Madinah. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan, Samsul Rizal menyebutkan, akan ada tambahan beberapa bangunan di ruang terbuka hijau tersebut. Di antaranya, tambahan gerbang masuk menuju alun-alun. Selama ini, pengunjung hanya bisa memasuki alun-alun melalui 2 sisi gerbang. Menurut dia, perombakan alun-alun kali ini juga lebih banyak dilakukan di bagian dasar. Lantai alun-alun nantinya diganti dengan granit, termasuk area jalur pedestrian di sekeliling alun-alun. Dia yakin upaya itu akan membuat wajah alun-alun terlihat lebih menarik. Dia menambahkan, kolam yang berada di tengah alun-alun atau di sekitar tugu direncanakan dibongkar. Ke depan, kolam itu tidak lagi difungsikan. Lokasinya akan diganti lantai baru untuk menambah tempat terbuka. Dengan begitu, kawasan alun-alun bisa lebih luas. Rizal menyebutkan, perombakan kali ini akan didanai dengan anggaran 4,8 miliar rupiah. Namun, konsepnya tidak mengubah struktur alun-alun secara total. Selain itu, di kawasan alun-alun juga akan dibangun payung kolosal pada tahun ini. Payung megah tersebut akan menjadi ikon kota Pasuruan yang menimbulkan kesan bagi pengunjung kota santri ini. Gusipul menambahkan, Pemkot memang berencana membangun 12 payung. Namun, pada tahun ini yang akan direalisasikan ada 6 unit dulu. Setiap unit diperkirakan menelan biaya sekitar 2,5 miliar. Pembangunan payung Madinah dilakukan bertahap. Sebagai tambahan daya tarik, lanjut Gusipul, pada 2022 ini, Pemkot juga menyiapkan pusat kuliner bagi para wisatawan. Lokasinya berada di dekat menara air bekas peninggalan Belanda, atau tepatnya di sisi utara alun-alun. Gusipul menyebutkan, kawasan itu akan ditata lebih baik. Para pedagang diberi tempat yang bersih dan rapi. Untuk merealisasikannya, sudah tersedia anggaran 5 miliar rupiah yang dikucurkan pemerintah pusat. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Boy Rafli Anwar, berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Ikhlas, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Rabu 16 Februari siang. Kunjungan Kepala BNPT ini dalam rangka upaya meminimalisir paham radikal agar tidak menyebar di kalangan santri di Pasuruan. Dalam kunjungannya, Boy Rafli Anwar berdialog langsung dengan pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Rembang. Kiai Haji Makmum Hadi beserta jajaran pengurus mengenai peran penting pondok pesantren dalam mengedukasi santrinya agar tidak terpapar paham-paham radikal. Menurut Boy Rafli, para pelaku terorisme memang kerap menyalahgunakan narasi-narasi terkait agama untuk kepentingan penyebaran paham radikal. Oleh karenanya, dia berupaya melawan paham-paham radikal dengan mengedukasi para santri dan masyarakat terkait rasa cinta tanah air. Boy Rafli juga berharap adanya peran aktif para tokoh agama, ulama, kiai, dan tokoh masyarakat dalam menjaga para generasi muda agar lebih waspada akan bahayanya paham-paham radikal.
komplotan maling sepeda motor rumahan dibekuk Satreskrim Polres Malang saat melarikan diri ke Kabupaten Pasuruan. Sebelum melarikan diri, tersangka bernama Didik, 38 tahun, dan M. Solikin, 36 tahun, mencuri 1 unit sepeda motor dan 2 handphone di salah satu perumahan wilayah Desa Permanu, Kecamatan Pagisaji, Kabupaten Malang, pada 28 Juli 2021 tengah malam. Rumah yang disatroni para tersangka merupakan milik Putri Paramita warga setempat. Kasat Reskrim Polres Malang, AKP Doni Christian Badalagi mengatakan saat rilis di Polres Malang, Kamis 12 Februari, bahwa komplotan maling tersebut masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat tembok belakang rumah korban dengan menggunakan tangga. Setelah berhasil, mereka masuk ke dalam rumah bagian belakang korban. Doni menambahkan, para tersangka membuka pintu belakang rumah korban dengan cara didorong hingga berhasil masuk ke dalam rumah. Saat itu, penghuni rumah diketahui sedang terlelap tidur. Di dalam rumah korban, para tersangka berbagi tugas. Tersangka Didik masuk ke dalam kamar tidur depan rumah korban. Ia menggasak 1 handphone Samsung A9 warna pink dan handphone Oppo. Tak hanya itu, Didik juga menggait dompet berisi uang Rp200.000. Selanjutnya, tersangka M. Solikin bergerak menuju ke ruang tamu. Di sana, ia mengambil sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi N3509EEZ. Motor diketahui tidak sedang terkunci. Tersangka leluasa mengambil motor tersebut. Setelah berhasil mengambil motor, tersangka keluar rumah dengan sebuah kunci palsu jenis kunci T agar dapat kabur. Mereka keluar melalui bagian depan rumah. Dari sekian barang curian tersebut, pada yang berhasil dijual yakni HP Oppo dengan harga Rp500.000. Uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Pagi harinya, korban menyadari motor dan sejumlah handphone beserta uang miliknya raib. Kemudian, korban melaporkan kejadian yang dialaminya ke polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi mendapat informasi jika korban melarikan diri ke wilayah Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Doni menuturkan, tersangka bersembunyi di salah satu rumah kos wilayah Taman Dayu, Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Tim Opsenal Satreskrim Polres Malang bergerak menuju lokasi tersebut. Tersangka menyadari ada kedatangan orang asing melalui rekaman CCTV, mereka pun mematikan lampu untuk mengelabui orang yang ingin masuk ke rumah kos tersebut. Petugas pun masuk ke dalam rumah tersebut, namun mereka tak menemukan kedua tersangka. Tersangka bersembunyi di tandon air belakang rumah. Petugas yang curiga dengan bunyi-bunyi di bagian belakang rumah, benar saja di dalam tandon tersebut terdapat tersangka bernama Didik. Kemudian, berdasarkan interogasi kepada Didik, tersangka mengaku jika dirinya melancarkan aksi kriminalnya bersama M. Solikin. Tersangka Solikin ditangkap di rumahnya di Desa Sedayu, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang pada 12 Februari 2022. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP. Di sisi lain, Didik asal Pagisaji, Kabupaten Malang itu merupakan residivis kasus pencurian kentang pada tahun 2003. Sedangkan Solikin adalah residivis kasus pencurian motor pada tahun 2015. Sementara itu, tersangka M. Solikin mengaku terpaksa melakukan aksi pencurian motor tersebut karena terdesak kebutuhan ekonomi. Ia merasa penghasilannya sebagai buruh bangunan tidak cukup. Seorang pria asal Desa Wonosari, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan ditangkap polisi. Ia diamankan karena kerap mencuri sepeda motor milik petani di area persawahan. Munarib, 54 tahun, warga Dusun Wonosalam, Desa Wonosari ini ditangkap unit Reskrim Polsek Kebon Candi bersama tim Dasmap Suropati Polres Pasuruan Kota. Ia terpaksa melakukan aksinya lantaran kebutuhan ekonomi keluarga. Kapolsek Kebon Candi, AKP Eko Agus Susanto mengatakan, spesialis pencuri sepeda motor di area persawahan ini berhasil diciduk di rumahnya sekitar pukul 1 siang. Agus menjelaskan, pelaku sudah melakukan aksinya sebanyak 3 kali, yakni di wilayah Mukul Kidul, Kota Pasuruan, di Bayeman, dan Karangsentul Gondang Wetan. Semua dilakukannya di area persawahan. Polisi juga mengamankan sepeda motor Matic korban dengan nomor N5383VE yang sempat dicuri pelaku di area persawahan. Kini, pelaku dan barang bukti diamankan di Mapolsek Kebon Candi, Polres Pasuruan Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.